Ya namanya orang tua di ICU pasti firasat terus ada lah. Iya, Gak usah di ICU di rumah gitu kan, sempat iya, 5 hari nginep di rumah saya tuh apa ngap-ngapan terus gitu, nggak ada kayak nggak ada nafas. Itu aja sebenarnya udah berasa gitu. Tapi saya nggak mau berpikir negatif karena banyak banget yang pengen saya lakuin gitu sama iya. papa gitu. Saya ngerasa saya terlalu sibuk gitu buat orang tua. Kepergian ayahanda tercinta Aji Mulyono benar-benar membuat Anissa Trihapsari terpukul. Dari rumah sakit tempat ayahnya selama 5 hari belakangan dirawat, Anissa tak mampu lagi berjalan menggunakan kedua kakinya dan harus dibantu dengan kursi roda. Karena syok, Anissa bahkan sempat pingsan. Air mata juga terus membasahi pipinya. Ayah Anissa, Aji Mulyono, menghembuskan nafas terakhir pada Kamis 17 November sekitar pukul 3 sore lantaran menderita sakit ginjal dan jantung yang sudah dirasakan selama 2 tahun. Selama 5 hari, Anissa selalu setia menunggu ayahnya di rumah sakit. Tetapi justru ketika Anissa mulai kegiatan syuting, ia mendapatkan kabar jika ayahnya sedang kritis. Butuh perjuangan bagi Anissa untuk sampai ke rumah sakit. Iya, sama-sama hati-hati sayangnya. Iya, iya, iya. Karena makasih banyak. Iya, siap. Mbak Nisa. Mbak Nisa. Baik-baik aja. Udah membaik lah, udah oke. Napasnya sudah normal, sudah tidak kram lagi. Sekarang langsung ke sini, langsung sini. Belum daftar. Jadi papa tuh awalnya jantung, terus mungkin juga ada beberapa teman-teman wartawan yang udah pernah tahu dulu waktu papa krisis, waktu habis cuci darah, sempat krisis juga selama 13 jam. Tapi alhamdulillah Allah kasih mukjizat pada saat itu, dimudahin lagi, dikasih umur lagi. Nah, udah setahun setengah ini sebenarnya dibilang drop sih enggak, cuman memang mungkin karena udah cuci darahnya terlalu sering, dalam kondisi yang udah umur juga mungkin ya, jadi drop papa gitu. Nah, kenapa masuk ke ICU, sebelumnya masuk ke ICCU dulu, jadi sesak, nafasnya sesak, tapi pas dicek paru-parunya nggak apa-apa, tapi jantungnya memang awalnya dari jantung kan, jantungnya itu ada pembengkakan gitu.
Jadi nafasnya agak susah karena jantungnya itu kerjanya terlalu keras. Akhirnya ngomong sama papa mau nggak di ventilator? Apaan tuh? Dimasukin, kita jelasin. Masukin ini, terus nanti papa diikat tangannya, makannya dari hidung. Papa mau nggak? Jalannya cuma itu, kata. Iya, cuman itu, nggak ada lagi. Ya udah deh, insya Allah papa ikhlas. Tapi semuanya alhamdulillah ada anak-anaknya. Di situ papa senyum, terus semua tuh dibilang makasih ya, makasih ya, makasih ya. Namanya orang tua di ICU pasti firasat terus ada lah. Gak usah di ICU di rumah gitu kan, sempat 5 hari nginep di rumah saya tuh papa ngap-ngapan terus gitu, nggak ada nafas. Itu aja sebenarnya udah berasa gitu, tapi saya nggak mau berpikir negatif karena banyak banget yang pengen saya lakuin gitu sama papa gitu. Saya ngerasa saya terlalu sibuk gitu buat orang tua. Jadi ya pokoknya singkatnya, saya selama papa di ICU saya selalu nungguin, saya selalu nginep, jam berapapun saya gedor karena ICU itu kan nggak bisa selalu masuk seenaknya. Saya gedor di tempat kaca, saya bilang suster buka, saya pengen ngomong apa-apa walaupun cuma di kaca. Setiap hari, setiap pagi selalu saya ngelakuin itu buat papa. Itu saya ngelihat masih nafas nggak ya, perutnya masih nafas, alhamdulillah gitu. Jadi 5 hari itu tuh saya benar-benar di rumah sakit. Nah hari ini emang udah jalannya Allah juga, saya harus ada callingan syuting. Saya nggak mungkin menolak karena itu buat saya, papa juga pasti nggak suka kalau saya bilang saya izin buat papa saya sakit. Papa juga pasti nggak setuju. Jadi saya tetap syuting hari ini. Jadi pada saat papa nggak ada, yang nggak ada cuma saya. Sementara papa waktu saat papa masih ada, saya terus yang nemenin gitu. Tapi alhamdulillah ada kakak-kakak saya semuanya, papa dilafazkan ya, disyahadatin juga, ngikutin juga, alhamdulillah. Ternyata udah akhirnya sudah pasrah, ikhlas, tiba-tiba di belakang mobilnya ada mobil yang ada sirenanya. Bukan patroli, ada rombongan di dalamnya. Ada rombongan, ini mobil yang ada sirenanya, terus dia turun di tol, gedor mobil belakang, nggak dibuka pintunya, jendela nggak dibuka, sampai akhirnya dia cegat di depannya, dibuka sedikit jendelanya, ternyata dia bilang saya mau numpang, saya nggak mau bapak saya kritis. Bapak saya sedang kritis, saya mau numpang berapapun, pokoknya saya perlu cepat ke rumah sakit. Jadi itu umpel-umpelan katanya ibu-ibu Dharma Wanita, ibu-ibu Dharma Wanita. Jadi numpang mobil itu akhirnya ke rumah sakit. Makanya luar biasa ya. Di mata para sahabat, Anissa merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tidak hanya merawat almarhum yang 2 tahun terakhir selalu menjalani cuci darah dengan rutin, Anissa juga sebenarnya telah merangkai banyak hal untuk dilakukan bersama ayahnya. Salah satunya berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Sayang, rencana tersebut tak terlaksana lantaran suratan takdir ilahi berkata lain. Semoga ini yang terbaik ya gitu, karena dari kemarin-kemarin juga Nisa buat pulang pergi terus ke rumah sakit, dan sampai akhirnya dia sakit sendiri ya sekarang ya gitu, karena jagain bapaknya terus gitu. Terus juga tadi sempat shock, akhirnya dia Pingsan ya, karena mungkin ini, tapi luar biasa lah Nisa tuh perjuangannya sampai untuk mendapatkan bapak itu bisa dapat darah apa ya, mungkin ya itulah kita contoh ya perjuangan anak soleh ya. Akhirnya orang tuanya juga ngelepasnya juga mungkin nggak mau ngeberatin lah yang di dunia gitu. Alhamdulillah. Jadi kami waktu itu bertiga ya, kita sempat pergi, dan Nisa memang sebetulnya niat mau bawa bapaknya umroh dalam bulan-bulan ini gitu. Itu yang buat Nisa juga sedih. Aduh belum kejadian ya, tapi niatnya udah dicatat. Dan bapaknya kebetulan mau dia mau banget umroh, tapi memang udah dipersiapkan pokoknya yang bisa juga cuci darah di sana gitu. Jadi memang udah niatnya Nisa gitu, dan dia juga udah pengen izin sebentar dari syuting karena mau umroh bawa bapaknya kan. Maka ya Allah berkehendak lain. Baktinya ya sampai dengan saat terakhir ayahandanya itu kesempatan yang tidak tergantikan.
Dan Nisa sudah menjalankan itu sebagai seorang putri, sebagai seorang anak.